Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ini sekarang masuk di nasihat pertama Imam Al-Ghazali kepada santrinya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, hai anakku, kata Imam Al-Ghazali. Min jumlati ma nasahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian jumlah nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatahu terhadap umatnya, qauluhu yaitu sabda Nabi. Nah, jadi Imam Al-Ghazali ini nasihat pertama yang diberikan atau dinasihatkan kepada santrinya yang mau boyong itu mengutip hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sesuai dengan yang di awal di pengajian sebelumnya bahwa sumber nasihat itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Al-Ghazali meletakkan hadis atau nasihat baginda Nabi terhadap umatnya itu di awal, di nasihat pertama. Ini mengutip hadis baginda Nabi untuk dijadikan nasihat kepada santrinya yang mau boyong. Ternyata teman-teman, nasihat baginda Nabi terhadap umatnya itu sama saja dengan nasihat guru terhadap muridnya, terhadap santrinya. Jadi sama dari antara nasihat baginda Nabi terhadap umatnya dan nasihat guru terhadap muridnya terhadap santrinya. Nasihatnya sama karena sumber nasihat itu memang dari Rasulullah SAW. Bagaimana hadisnya yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali? Alamatu iradillahi anil abdi, tanda berpalingnya Allah terhadap hambanya, istighaluhu bima la ya'nihi. Jadi hamba tersebut menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Ini kata Nabi, sabda Nabi, alamatu iradillahi anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Jadi tanda Allah itu berpaling kepada hambanya, itu kalau hamba tersebut menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Saya membaca hadis ini sangat merinding teman. Sangat merinding sekali membaca hadis ini. Jadi kata Nabi nggak mungkin bohong. Jadi menyampaikan sesuatu yang hak, pasti itu Nabi. Jadi kata Nabi, berpalingnya Allah dari hambanya atau berpalingnya Allah terhadap hambanya kalau hamba tersebut menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Sedangkan kita setiap harinya menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Ya Allah, ampuni aktivitas kami yang tidak bermanfaat ya Allah. Ya teman-teman, kita semua ini kebanyakan setiap harinya melakukan aktivitas atau perilaku yang tidak bermanfaat bagi kita. Contohnya scroll TikTok, scroll IG, main HP, main Mobile Legend, main FF, itu tidak bermanfaat baginya. Dan Allah akan berpaling dari orang itu. Coba, bagaimana perasaannya? Kalau Allah sudah berpaling kepada kita, gimana perasaannya? Kalau Allah sudah berpaling dari kita, bagaimana perasaannya? Masih betah nggak hidup di dunia? Gak betah kayaknya. Masih betah nggak? Kalau saya nggak betah hidup di dunia. Jika Allah menampakkan kalau Allah berpaling dari kita, saya nggak betah di dunia. Jujur saya nggak betah. Jadi saya membaca hadis ini sangat merinding sekali, sangat ketakutan. Ya karena saya pribadi, kalau dipikir-pikir, kalau diingat-ingat, ya saya
perilaku setiap hari banyak yang tidak bermanfaat bagi saya. Digunakan untuk yang tidak bermanfaat. Main gadget, main HP, ya kan? Itu tidak bermanfaat. Itu tidak bermanfaat. Scroll TikTok, apalagi ini beda lagi dengan nonton TikTok yang isinya memang maksiat. Ini beda lagi. Ya Allah. Saya ini sangat ketakutan membaca hadis ini. Sangat ketakutan. Contohnya kayak gini. Saya beri contoh. Misalkan ada salah satu santri, atau misalkan saya, naudzubillah ini naudzubillah. Misalkan saya mondok di sini, ya kan? Mondok di sini. Kemudian Pak Kiai berpaling dari saya. Pak Kiai tidak merespon sama saya. Saya masih betah di pondok ini enggak? Enggak mungkin betah. Enggak mungkin betah. Jadi kalau Kiai berpaling kepada kita sudah tidak betah hidup di dunia, kita sudah tidak betah hidup di pondok ini karena Kiai tidak merespon saya. Karena misalkan Kiai tidak senang kepada saya, kepada perilaku saya yang salah, saya tidak betah di sini. Apalagi Allah yang berpaling kepada kita. Apalagi Allah yang punya segalanya yang berpaling kepada kita. Yang berpaling kepada kita. Bagaimana? Masih betah hidup di dunia. Jadi saya membaca hadis ini sebenarnya nggak betah hidup di dunia. Bukan nggak betah, saya nggak menikmati nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Saya hidup di dunia ini kan nikmat Allah. Nikmat. Bukan saya nggak betah. Bukan saya nggak betah karena itu, tapi karena takut Allah berpaling kepada saya gitu loh. Takut Allah berpaling kepada saya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami setiap hari Allah. Ya Allah, ampuni perilaku kami, aktivitas kami yang sebenarnya itu tidak manfaat bagi kami ya Allah. Ini nasihat Imam Al-Ghazali terhadap santrinya, mengutip sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata di saat saya cek di sini, iqradillahi anil abdi, ternyata berpalingnya Allah itu adalah adamur rahmah kepada kita. Jadi kita tidak memiliki rahmat Allah. Kita tidak diberi rahmat Allah. Itu namanya berpaling. Atau bisa diartikan iqradillahi anil abdi ini doanya tidak diijabah oleh Allah. Doanya tidak dijawab. Kita hidup di dunia, kita bisa bernyawa di dunia karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Terus ada yang menafsiri, ada yang memaknai hadis ini, iqrar di sini adalah tidak diijabah doanya oleh Allah. Terus kalau doa kita tidak diijabah, mau minta ke siapa? Kalau doa kita tidak diijabah, kemudian mau minta ke siapa? Ada. Kan satu-satunya zat yang patut untuk kita pinta siapa? Allah. Jadi kalau Allah sudah berpaling, sudah tidak menerima doa-doa kita, terus kita mau minta ke siapa? Nah kadang-kadang teman-teman, kalau lagi berdoa ya, bertahun-tahun doa, kemudian doa itu tidak diijabah, ya perlu dipikirkan kembali. Mungkin salah satunya Allah sudah berpaling kepada kita karena banyaknya dosa yang kita lakukan, karena banyak maksiat yang kita lakukan, karena banyak perilaku yang tidak bermanfaat bagi kita, dan itu dikerjakan oleh kita. Bahkan di saat saya cek di syarahnya Ayyuhal Walad ini, bahkan Allah marah kepada kita. Iqradillahi anil abdi, Allah marah kepada kita.
Terus istighaluhu bimana yaknihi. Istighal di sini ditafsiri di penjelasan istighal ini terus menerus. Jadi bukan hanya satu kali, dua kali, tapi terus menerus. Bimakna dawam. Istighal di sini adalah bimakna dawam. Terus menerus. Jadi setiap hari, setiap malam kelakuannya hanya yang tidak manfaat baginya. Setiap hari, setiap malam perilakunya hanya yang perilaku itu aja yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi menyia-nyiakan waktunya. Ya, saya membaca hadis ini merinding. Takut kenapa? Allah berpaling kepada kita. Takut. Terus wa innam ra'an dhahabat sa'atun. Sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan waktunya. Dhahabat ini sudah berlalu. Wa innam ra'an dhahabat sa'atun. Dan sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan waktunya. Min umrihi, dari umurnya. Fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah. Di sini ada tambahan. Kalau di riwayat lain ada tambahan. Fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah. Jadi menyia-nyiakan waktunya atau menggunakan waktunya tapi untuk tidak beribadah kepada Allah. La jadirun antatula alaihi hasratu. Jadi pantas baginya untuk menerima kerugian atau penyesalan selama hidupnya atau sepanjang hidup. Jadi kalau ada orang yang sudah menyia-nyiakan waktunya, mengabaikan waktunya, maka orang itu pantas baginya untuk menerima penyesalan. Menerima penyesalan yang sangat panjang. Ya, jadi menyia-nyiakan waktu. Jadi waktu yang sudah diberikan kepada kita tidak gunakan hal-hal yang positif. Kita tidak gunakan hal-hal yang sifatnya beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, baca tasbih kepada Allah. Jadi waktunya hanya disiapkan untuk main-main, foya-foya. Waktunya hanya digunakan untuk itu. Jadi la jadirun antatuna alaihi yasutu, maka patut baginya, pantas baginya untuk menerima penyesalan. Karena ada firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sungguhnya aku tidak mencipta manusia dan jin kecuali untuk melakukan ibadah kepada Allah. Bukan Allah butuh terhadap ibadah kita. Allah tidak butuh terhadap ibadah kita, tapi kita yang butuh terhadap Allah. Seperti kita membaca shalawat ibadah baginda Nabi. Baginda Nabi tidak butuh shalawat kita, tapi kita butuh terhadap baginda Nabi. Seperti contoh misalkan seperti ini, seperti proposal. Kita sedang mengajukan proposal misalkan ke bupati atau ke gubernur atau pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu tidak butuh terhadap proposal. Tapi kita harus memberikan proposal. Tapi yang butuh siapa? Kita butuh uangnya. Jadi kata Nabi orang yang sudah menyia-nyiakan waktunya hanya dipakai untuk selain beribadah kepada Allah, maka pantas baginya menerima penyesalan. Kita setiap hari banyak waktu-waktu yang kita sia-siakan. Hanya dijadikan main, hanya digunakan untuk main gadget, hanya digunakan untuk main game. Banyak waktu sekali. Waktu yang sangat disia-siakan oleh kita. Contoh seperti ini aja. Misalkan sekarang teman-teman yang lagi mondok di sini, sekarang tidak rajin belajar, tidak rajin mutola'ah, maka siap-siap nanti ketika pulang akan menerima penyesalan bahwa orangnya itu tidak tahu. Menyesal pasti orangnya. Saya menyesal dulu saya nggak rajin belajar waktu mondok. Saya menyesal waktu dulu nggak rajin mutola'ah. Pasti menerima penyesalan. Itu di dunia.
itu di dunia saja. Nah ini menerima penyesalannya di akhir. Makanya kata Nabi penduduk surga itu semua tidak akan merasakan penyesalan. Semua penduduk surga tidak akan menemukan penyesalan atau merasakan penyesalan kecuali waktu yang ia lewatkan, waktu yang ia tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah. Itu kata Nabi. Jadi penduduk surga tidak akan menerima penyesalan atau tidak akan merasakan penyesalan kecuali waktu di dunia, kecuali waktunya digunakan untuk tidak berzikir kepada Allah. Jika seandainya misalkan penduduk surga itu dikembalikan lagi ke dunia, maka niscaya penduduk surga itu akan senantiasa setiap hari pegang tasbih. Pasti. Karena penyesalan penduduk surga yaitu waktu 1 jam, waktu 1 menit, waktu 1 detik yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka itu akan dirasakan oleh penduduk surga nanti penyesalannya. Ini sudah masuk surga. Bagaimana orang yang akan masuk neraka? Apalagi ini yang sudah masuk neraka, menerima penyesalan yang sangat lama, yang sangat panjang. Ini nasihatnya Imam Al-Ghazali ini mengutip hadis-hadis Nabi ini tamparan keras bagi kita, tamparan keras. Jadi kalau amal saya dibandingkan atau diukur dengan hadis ini, ya saya nggak pantas sekali masuk surga. Makanya kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi rahmat Allah. Tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Bukan berarti amal kita banyak, kita langsung masuk surga. Bentar dulu. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena kasih sayang Allah kepada kita. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, tapi kita tidak sayang kepada Allah. Tapi kita nggak sayang kepada Allah. Padahal Allah sudah sayang kepada kita. Apalagi terhadap umat baginda Nabi, banyak kehususan atau kemuliaan yang dimiliki oleh umat baginda Nabi. Tapi kok balasannya ke Allah kok seperti itu? Ini tamparan keras nasihat Imam Al-Ghazali. Banyak waktu-waktu kita yang digunakan untuk tidak beribadah kepada Allah. Wa man jawaza al-arba'ina, dan barang siapa yang sudah menginjak umur 40 tahun, walam yabligh khairuhu, dan keburukannya walam yabligh khairuhu, dan kebaikannya itu tidak sampai, maksudnya lebih sedikit, ala syarrihi, atas kejelekannya, fal yatahajjas ilan nar, maka fal yatajahhas ilan nar, maka siap-siap orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kata Nabi, sabda Nabi, barang siapa yang sudah berumur 40 tahun kemudian kebaikannya itu lebih sedikit dibandingkan keburukannya, maka siap-siap orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini kalau umur 40 teman-teman, kalau umur 40 lebih banyak keburukannya, maka otomatis hidup setelah umur 40 itu lebih sedikit kebaikannya. Karena umur normalnya umat baginda Nabi kan 60, 63, 65, ya kan? Ya. Itu normalnya umat baginda Nabi umurnya. Nah, kalau sudah 40 tahun, misalkan
Misalkan umur kita 60 tahun, ya kan? 40 tahun lebih banyak buruknya. Berarti tinggal berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Jadi kalau kata Nabi, kalau sudah menginjak usia 40 kemudian orang itu lebih sedikit kebaikannya daripada keburukannya, jadi keburukannya lebih banyak dibandingkan kebaikannya, maka fal yatajahhas ilan nar, maka siap-siap orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka karena lebih banyak buruknya dibandingkan kebaikannya. Nah, misalkan orang itu dimasukkan ke surga, ya pasti yang kalau umat Islam, kalau masih Islam itu pasti dimasukkan ke dalam surga. Ya cuma misalkan mampir di neraka lama, ya jangan salahkan siapa. Ya, karena mampir di neraka lama dan tidaknya itu tergantung amal kita. Jadi kalau amal kita lebih banyak buruknya, ya maka semakin lama di dalam neraka. Kalau amal kita hanya sedikit keburukannya, maka otomatis lebih sedikit di dalam neraka. Ya tenang saja teman-teman, pasti masuk surga kalau Islam. Tapi ya mampir ke dalam neraka, ya itu yang saya nggak mau. Yang saya nggak ingin ya itu. Yang saya nggak ingin itu. Jadi kata Nabi, siap-siap kalau sudah menginjak umur 40, kalau lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya, siap-siap akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali untuk dijadikan nasihat kepada santri lain. Ini tamparan keras bagi kita, tamparan keras. Saya merinding baca hadis ini, merinding. Karena kenapa? Karena baginda Nabi gak mungkin bohong. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi gak mungkin bohong. Semua hak, semua benar. Ya, ini nasihat pertama. Langsung mengutip hadis baginda Nabi. Wa fi hadhihi nasihati, dan nasihat ini kifayatul ahlil ilmi, cukup bagi orang yang punya ilmu. Ini bagi kita yang sudah yang terutama yang lagi mencari ilmu atau yang punya ilmu, ini sudah cukup. Lebih kepada orang yang punya ilmu sudah cukup. Sebenarnya ini hadis yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali sebenarnya ini sudah cukup. Jadi waktunya jangan disia-siakan, kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat kepada dirinya, kemudian lebih memperbanyak melakukan kebaikan daripada keburukan. Ini sudah cukup. Ini yang ketiga ini sudah cukup untuk dijadikan nasihat. Ya. Ya mungkin sampai di sini dulu. Saya merinding teman-teman. Sekarang saya merinding baca hadis ini. Tadi saya belajar hadis ini merinding. Di saat saya lihat di syarahnya, ternyata mengerikan, menyeramkan. Mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Karena sehat. Mungkin sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam Bismillah.